Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu akar-akar nasionalisme dan juga demokrasi di Indonesia. Kalau tadi di video yang pertama itu adalah bagaimana proses perjalanan penjajahan imperialisme dan juga kolonialisme yang terjadi di Indonesia, dan juga bagaimana respon bangsa Indonesianya sudah saya jelaskan tadi ya. Terkait dengan respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme itu bisa dibaca secara rinci di artikel yang sudah saya share atau di buku paket kamu ya, itu sudah ada. Jadi perlawanan dari berbagai daerah Indonesia itu juga ada pimpinannya siapa gitu ya, siapa pemimpin perlawanannya segala macam, wilayahnya di mana saja, itu juga sudah ada penjelasannya di sana. Silahkan nanti dibaca. Oke, kita lanjut ke tadi akar nasionalisme dan juga demokrasi di Indonesia. Tadi sudah saya singgung sebelumnya, Belanda di masa pemerintahan Belanda yang kedua, itu kan Van den Bosch tadi dia membuat satu kebijakan yaitu sistem tanam paksa, kultur sel-sel. Nah, ternyata ini mendapatkan banyak kritik dari para liberalis di Belanda gitu. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Belanda kepada rakyat Indonesia itu sudah terlalu kejam begitu. Jadi menurut para liberalis Belanda, harusnya Belanda itu membayar utang budi terhadap Indonesia selama ini. Karena memang sudah sangat begitu banyak keuntungan dan juga pengerukan sumber daya alam Indonesia yang dimanfaatkan oleh Belanda begitu. Jadi harusnya tuh Belanda itu memberikan balas budi tadi, harus melakukan politik balas budi atau politik etis. Ya, politik etis yang dilakukan berikutnya yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia dalam rangka untuk membalas budi, walaupun rasanya ya nggak bisa begitu ya gitu, tapi akhirnya Belanda melakukan politik etis ini gitu ya di 3 unsur tadi, yaitu di imigrasi, edukasi, dan juga irigasi begitu. Nah, terkait dengan yang pendidikan, yang edukasi tadi, akhirnya rakyat Indonesia yang laki-laki itu sudah mulai bisa mengenyam pendidikan, walaupun memang tingkatnya tingkat dasar begitu. Tapi akhirnya memang memunculkan banyak rakyat Indonesia yang terdidik begitu akhirnya. Ya. Jadi untuk golongan priaya sendiri dari rakyat Indonesia, jadi golongan orang-orang Indonesia yang memang dia punya privilege gitu ya, keistimewaan karena memang bapaknya entah siapa gitu. Jadi untuk kepala golongan priayi di Indonesia akhirnya mereka bisa mengenyam pendidikan yang dilakukan oleh sebagaimana orang-orang barat begitu. Jadi mereka mendapatkan pendidikan gaya barat. Jadi setelah selesai sekolah, golongan priayi ini akhirnya berprofesi sebagai dokter, guru, jurnalis, dan juga pegawai pemerintahan begitu. Nah, akhirnya golongan-golongan priayi tadi yang mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik daripada rakyat Indonesia secara umum, akhirnya mereka membentuklah pergerakan nasional. Jadi mereka membentuk organisasi-organisasi yang menjadi motor penggerak perlawanan rakyat Indonesia yang tadi berubah tuh haluannya ini di awal abad ke-20 ya. Jadi perlawanannya bukan lagi kedaerahan dan juga tidak lagi menggunakan senjata, tapi bentuknya adalah intelektual dengan cara menggunakan organisasi-organisasi ini gitu. Nanti muncullah ada Budi Utomo, ada Sarekat Islam, dan juga Indis Partij begitu ya. Rinciannya nanti silahkan dibaca, itu juga sudah saya share ya. Jadi lalu hubungannya apa dengan akar nasionalisme di Indonesia? Jadi ternyata akar nasionalisme di Indonesia ini adalah dengan apa? Dengan dibentuknya ya syarikat Islam itu gitu, syarikat dagang Islam gitu. Karena memang mereka berusaha untuk menentang ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Adapun akar demokrasinya yaitu dengan adanya dengan adanya organisasi seperti Indis Partij dan Sarekat Islam yang memang mereka menuntut pemerintah Belanda itu untuk memberikan mereka kebebasan gitu, kebebasan dalam berpendapat secara politik gitu.
Dan akhirnya usulan Indispartij dan Sarekat Islam ini dipenuhi oleh Belanda dengan Belanda akhirnya membentuk yang namanya Volksraad. Volksraad ini bahasa Belanda artinya adalah Dewan Rakyat. Begitu. Jadi di dalam Dewan Rakyat ini nanti ada perwakilan rakyat Indonesia, pribumi Indonesia yang menjadi anggotanya, lalu mereka bisa menyampaikan pendapat di sana. Tapi memang dalam faktanya tidak begitu ya. Jadi pendapat rakyat pribumi Indonesia yang menjadi anggota Volksraad pun sebetulnya tidak didengar juga gitu. Tapi diwadahi lah ya sama Belanda begitu. Nah, ini yang akhirnya menjadi akar demokrasi di Indonesia begitu. Karena memang tadi ada semacam lembaga yang menjadi penampung aspirasi rakyat ya, Volksraad tadi, Dewan Rakyat. Begitu. Nah, adapun dengan tadi kan organisasi pergerakannya banyak ya. Ada Indispartij, Budi Utomo, Sarekat Islam, begitu. Nah, ternyata kalau misalkan kita analisis lebih mendalam, jadi ini secara sifatnya mereka ini ada sifat-sifatnya begitu. Kita bedakan, yaitu ada yang bisa kita sebut sebagai strategi organisasi ini bersifat radikal dengan taktik yang memang non-kooperatif. Non-kooperatif itu artinya tidak mau bekerja sama ya. Begitu. Nah, jadi organisasi ini salah satu contoh organisasi nasional saat itu yang memang sifatnya adalah radikal, contohnya adalah Partai Komunis Indonesia. Begitu. Ya, itu menjadi organisasi yang memang radikal. Adapun yang tadi non kooperatif itu kan tidak mau bekerja sama ya. Jadi ini contohnya ada Sarekat Islam, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan PNI Baru. Ini merupakan masuk ke dalam organisasi yang terkategori non kooperatif, tidak mau bekerja sama dengan Belanda dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Lalu berikutnya ada strategi organisasi yang strateginya ini sifatnya moderat dengan taktiknya yang memang kooperatif, mau bekerja sama. Jadi kalau yang ini perjuangannya dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda gitu, untuk menghindari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda kepada mereka begitu. Ya, contohnya ini ada organisasinya. Ini contohnya adalah Gerindo, ada Parindra dan juga GAPI ya. Itu organisasi-organisasi yang sifatnya moderat non kooperatif kooperatif ya, mau bekerja sama dengan Belanda, yaitu GAPI, apalagi tadi Gerindra, Perindo ya. Parindra sama Gerindo itu organisasi yang kooperatif. Nanti rincian organisasinya itu ada di buku paket ya, silahkan nanti dibaca. Ya, itu berkaitan dengan organisasi ini dan juga sifat-sifat dan strateginya tadi. Itu silahkan dibaca di artikelnya ada ya. Jangan lupa dibaca ya artikelnya. Berikutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu pendudukan Jepang dan juga respon bangsa Indonesia. Tadi sudah saya singgung di video yang pertama bahwa ternyata Indonesia di tahun 1942 itu akhirnya jatuh, yang sebelumnya udah lama sekali ya dijajah oleh Belanda, akhirnya di tahun 1942 jatuh ke tangan Jepang. Kok bisa gitu loh. Nah, jadi ini kaitannya dengan Perang Dunia Kedua. Jadi di awal-awal Perang Dunia Kedua itu Jepang itu dia melakukan serangan juga ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara gitu. Dan Indonesia saat itu yang memang sedang dijajah oleh Belanda, dan posisinya adalah gini, Jepang itu di Perang Dunia Kedua masuk ke dalam blok sentral. Kok blok sentral? Iya, blok sentral ya. Si Jepang itu masuknya ke blok sentral, sedangkan Belanda itu masuk ke dalam blok sekutu begitu. Nah ya, jadi memang dan Perang Dunia Kedua yang Jepang alami itu masuknya ke dalam Perang Dunia Kedua front mana? Front Pasifik. Ya, diingat kembali ya di materi Perang Dunia Kedua.
Jadi Jepang itu masuknya di Perang Dunia Kedua, masuk ke dalam front Pasifik. Jadi memang perangnya yang terjadi di kawasan Pasifik begitu ya, di Samudra Pasifik. Berarti lawannya siapa? Karena Jepang tadi adalah masuk ke dalam blok sentral, berarti lawannya adalah sekutu. Dan sekutu yang ada di kawasan Pasifik adalah Amerika. Oke, begitu. Ya, jadi memang saat itu Jepang sedang melakukan serangan-serangan terhadap sekutu di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia tadi sebagai jajahan negara musuhnya Jepang yaitu Belanda gitu ya. Jadi akhirnya juga diserang gitu loh oleh Jepang. Sampai akhirnya Belanda itu menyerah tanpa syarat kepada Jepang begitu. Jadi ya udahlah, diserahkanlah Indonesia ke tangan Jepang gitu. Karena memang di awal-awal Perang Dunia Kedua itu Jepang sedang beringas-beringasnya begitu ya, sangat kuat begitu. Jadi akhirnya Belanda menyerahkan Indonesia ke tangan Jepang. Oke, kita masuk ke penjajahan Jepang di Indonesia 1942 ya. Berarti selama Jepang menjajah Indonesia itu Perang Dunia Kedua masih terus berlangsung ya. Jadi jangan salah. Jadi posisinya karena Jepang masih melangsungkan Perang Dunia Kedua saat sedang menjajah Indonesia, berarti apa yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia? Berarti yang dilakukan oleh Jepang kepada Indonesia adalah melakukan segala kebijakan yang berbau militer gitu. Karena namanya negara penjajah, maka dia akan memanfaatkan segala apapun untuk kepentingan perang mereka gitu. Jadi karena Jepang ingin memenangkan Perang Dunia Kedua, dia memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia Indonesia untuk Perang Dunia Kedua gitu ya, untuk masuk untuk bisa memenangkan Jepang begitu loh. Makanya nggak heran ketika kita dengar bahwa Indonesia dijajah sama Jepang walaupun sebentar, tapi berat sekali gitu ya, tapi kejam sekali segala macam ya, karena memang posisinya Jepang tadi sedang berperang gitu. Jadi dia memanfaatkan seluruhnya dari Indonesia gitu ya untuk mendukung Jepang di Perang Dunia Kedua begitu. Ya, apa yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia selama masa penjajahannya di bidang politik? Ternyata Jepang itu menerapkan kebijakan kebijakan yang pemerintahan yang militer gitu loh. Ya, jadi memang Japanisasi terjadi, rakyat Indonesia dimobilisasi tenaga kerjanya gitu ya menggunakan melalui gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia begitu ya. Jadi juga dalam hal ini segala macam bentuk organisasi kemiliteran ya juga dibentuk oleh Jepang gitu. Seperti ada PETA, ada Heiho, Senendan, Keibodan, Seinentai, Gakukotai, Fujin Seinentai, dan juga Fujinkai. Itu kan organisasi-organisasi kemiliteran yang memang dibentuk oleh Jepang gitu. Dalam rangka apa? Untuk merekrut anak-anak muda Indonesia, tenaga-tenaga muda Indonesia untuk menjadi tentara-tentaranya Jepang di Perang Dunia Kedua begitu. Jadi mobilisasi massa banget gitu ya, digunakan banget rakyat Indonesia sumber daya manusianya. Ya, di bidang sosial, budaya, dan ekonomi ya jelas juga ekonomi Indonesia pun dieksploitasi gitu. Jadi sumber daya manusianya tadi dieksploitasi untuk menjadi tentara-tentaranya Jepang yang mendukung Jepang di Perang Dunia Kedua. Juga secara ekonomi, sumber-sumber ekonomi Indonesia itu dimanfaatkan untuk kepentingan perangnya Jepang gitu. Jadi semuanya menjadi semuanya untuk perang lah, untuk peperangan gitu ya, untuk melawan sekutu begitu. Ya, jadi sumber daya alam itu dimanfaatkan seluruhnya untuk mendukung Jepang di Perang Dunia Kedua. Ya, lalu pendidikannya juga pendidikan di masa pendudukan militer Jepang. Ini tapi ternyata kalau di masa Jepang ini ada sekolah dasar 6 tahun gitu. Jadi Jepang itu membolehkan rakyat Indonesia untuk sekolah dasar ya selama 6 tahun. Tapi memang dengan berbagai macam aturan-aturan ya. Aturannya apa tuh? Aturan pada masa sekolah di masa penjajahan Jepang ya. Itu ada yang namanya kinrohoshi. Jadi rakyat itu, murid-murid yang mau sekolah itu harus melakukan kinrohoshi dulu. Kinrohoshi itu artinya kerja bakti. Jadi mereka mengumpulkan bahan-bahan untuk keperluan perang begitu. Mereka juga diwajibkan untuk menanam bahan makanan,
membersihkan asrama, memperbaiki jalan dan segala macam. Jadi kerja baktinya bukan cuma piket aja ya, tapi banyak yang dilakukan. Lalu juga diadakan latihan jasmani atau tasio gitu, senam gitu ya, biar kuat gitu ya. Latihan militer juga dilakukan. Jadi memang untuk apa ya, semuanya tadi untuk perang tadi gitu. Nah, lalu siswa-siswa juga mereka digembleng untuk memiliki semangat Jepang dengan harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Lalu juga melakukan penghormatan ke arah Istana Kaisar di Tokyo dan juga mengibarkan bendera Jepang begitu. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Jepang. Dan juga satu lagi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap pendidikan di Indonesia saat itu adalah juga melakukan rutinitas itu seikere. Jadi seikere ini adalah satu ritual, yaitu menyembah matahari begitu. Ya, dengan cara membungkuk ke setengah badan ke arah matahari. Karena kita tahu Jepang kan keyakinannya adalah Shinto begitu ya. Mereka menyembah dewa matahari. Begitu, dan Indonesia yang saat itu memang adalah Islam ya, mayoritasnya Islam, karena terakhir tadi sekali lagi diingatkan bahwa terakhir kan adalah kerajaan-kerajaan Islam ya yang ada di Indonesia. Jadi mereka memang pada masa penjajahan ini ya memang masih Muslim gitu loh. Dan ketika Jepang memerintahkan mereka untuk melakukan seigere, menyembah matahari tadi, ya jelas ini bertentangan dengan akidah mereka. Maka akhirnya apa respon bangsa Indonesia terhadap penjajahan Jepang tadi yang dieksploitasi secara sumber daya alam, sumber daya manusianya, semuanya untuk kepentingan perang Jepang? Maka banyak perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Perlawanannya seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Zainal Mustafa ya di Tasikmalaya. Jadi dia mengecam kebijakan seikere tadi gitu, karena itu merusak akidah ya. Lalu juga di wilayah-wilayah yang lain juga banyak ya terjadi pemberontakan terhadap penjajahan Jepang gitu. Inilah yang dilakukan oleh rakyat Indonesia, yang dialami oleh rakyat Indonesia ya, penjajahan dari Portugis sampai ke Jepang, sampai akhirnya nanti Indonesia merdeka di tahun 1945 ya. Pas 1945 berarti Perang Dunia Kedua juga berakhir. Berakhir dengan siapa yang menang? Ya, sudah kita tahu bersama yang menang adalah Sekutu. Berarti artinya apa? Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Karena Jepang sudah kalah di Perang Dunia Kedua, maka Jepang ya sudah tidak lagi berkuasa atas Indonesia di tahun 1945 itu begitu. Ya, jadi akhirnya ya berakhirlah penjajahan Jepang di tahun 1945. Oke, kurang lebih mohon maaf, semoga bisa dipahami. Silakan dibaca referensinya, artikelnya dibaca, buku paket yang dibaca, banyak-banyak referensi yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikelnya dibaca, buku paket yang